Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Maradi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses analisa pekerjaan dan manajemen bakat. Pertama-tama, apa itu manajemen bakat? Manajemen bakat merupakan proses perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, dan pemberian kompensasi terhadap karyawan. Jadi manajemen bakat merupakan proses pengolahan atau pemanfaatan dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu, setelah mengetahui isi-isi atau hal yang dilakukan dengan manajemen bakat, maka kita perlu menganalisa pekerjaan. Analisa pekerjaan di sini merupakan proses untuk mengetahui tugas dan keterampilan yang diperlukan dari suatu pekerjaan yang dibebankan terhadap karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Untuk itu, kita juga perlu memahami mengenai definisi dari pekerjaan itu sendiri. Pekerjaan merupakan daftar yang diberikan atau daftar tugas yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan. Di sini meliputi tanggung jawab atau tugas-tugas yang harus dilakukan atau dikerjakan oleh karyawan tersebut. Spesifikasi pekerjaan itu sendiri ada beberapa. Salah satunya adalah persyaratan manusia dari suatu pekerjaan, yaitu pendidikan, keterampilan kepribadian, dan lain sebagainya. Perlunya serta produk lainnya dari analisa pekerjaan. Jadi spesifik pekerjaan di sini merupakan hal-hal yang diperlukan dari syarat-syarat pekerjaan yang nantinya akan dibebankan oleh perusahaan kepada karyawan yang dimilikinya. Lalu, informasi yang diperlukan dalam analisa pekerjaan itu apa saja? Di sini ada 6. Yang pertama adalah aktivitas kerja, perilaku manusia, mesin, alat perlengkapan dan bantuan kerja, standar kerja, konteks pekerjaan, persyaratan manusia. Informasi-informasi ini nantinya akan dibutuhkan untuk menganalisa pekerjaan, karena untuk bahan penentuan atau keputusan-keputusan yang nantinya menjadi sebuah kebijakan di perusahaan tersebut. Lalu saya ulangi lagi dari informasi atau kegunaan informasi analisa pekerjaan tersebut. Ada beberapa. Untuk jelasnya adalah perekrutan dan seleksi, pemenuhan IIO, penilaian kerja, kompensasi, dan nantinya untuk pelatihan. Jadi di situ terjadi pengembangan bakat dari karyawan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Lalu untuk detail langkah-langkah analisa pekerjaan terdapat 6 langkah, yaitu step 1, step 2, step 3, step 4, step 5, step 6. Di step 1 di sini terjadi sebuah keputusan atau perusahaan memutuskan bagaimana sebuah perusahaan akan menggunakan informasi yang didapatkan dari analisa tersebut. Step 2, meninjau informasi latar belakang yang relevan seperti bagian organisasi dan bagian dari proses-proses yang ada. Lalu step 3, memilih posisi representatif dari karyawan yang nantinya akan bekerja. Lalu step 4, menganalisa kembali pekerjaan secara nyata. Jadi di sini kita menganalisa lebih detail lagi dari tugas-tugas yang nantinya menjadi sebuah pekerjaan tersebut. Lalu step 5, memverifikasi informasi analisis pekerjaan dengan supervisor. Jadi supervisor di sini akan menganalisa kembali pekerjaan-pekerjaan yang akan dikerjakan oleh pekerja A, B, C, D, apakah sudah sesuai dan apakah akan terjadi optimalisasi dari sistem kerja tersebut atau penempatan tersebut juga. Lalu yang step terakhir, step 6, adalah mengembangkan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan tersebut. Jadi
Langkah terakhir tidak terhenti, melainkan terus dikembangkan yang biasanya dilakukan oleh HR terhadap karyawan-karyawan yang dimiliki sebuah perusahaan tersebut. Jadi terus dikembangkan, terus disesuaikan lagi, posisi-posisinya juga disesuaikan kembali, seperti itu. Lalu yang nama yang disebut dengan analisa, yang namanya analisa pasti perlunya metode untuk mengumpulkan informasi analisa pekerjaan. Ada beberapa metode di sini seperti wawancara, kuesioner, catatan harian, teknik analisa pekerjaan kuantitatif dan sebagainya. Nah, lalu selanjutnya adalah menulis deskripsi pekerjaan. Ada beberapa tahapan menulis deskripsi pekerjaan di sini. Yang pertama adalah identifikasi pekerjaan. Yang kedua, rangkuman pekerjaan. Ketiga, tanggung jawab dan tugas. 4, otoritas pemegang jabatan. Di sini pemilik usaha atau pemilik perusahaan atau bos-bos atau penanggung jawab perusahaan itu akan memberikan keputusan-keputusan dari analisa-analisa sebelumnya, data-data sebelumnya. Lalu selanjutnya adalah standar kinerja. Di sini juga yang membuat ini adalah penanggung jawab pemegang otoritas tersebut yang menentukan standar kerja seperti apa. Terus selanjutnya adalah kondisi kerja, ini juga ditentukan oleh pemegang jabatan. Lalu spesifikasi pekerjaan, jadi di sini ditentukan tugas-tugas dari setiap bidang-bidang masing-masing, seperti itu. Jadi singkat cerita, inti dari fungsi atau kesimpulan dari analisa pekerjaan dan pengembangan bakat di sini merupakan hal yang harus dilakukan oleh perusahaan agar perkembangan dari perusahaan tersebut itu terus berkembang menjadi lebih baik lagi. Dengan cara apa? Caranya adalah dengan mengoptimalkan kinerja dari pekerja-pekerja yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Karena apa? Tanpa adanya pekerja, sebuah perusahaan tidak akan berkembang atau berjalan. Mungkin seperti itu penjelasan dari saya mengenai analisa pekerjaan dan bakat, manajemen bakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.